Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur hari baru Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya kami mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1-17. Namun karena ayat ini begitu panjang, saya membaca ayat 1 dan 2 untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang berkata bahwa hidup ini bagaikan perlombaan. Kehidupan kita ini digambarkan bahwa kita sedang berlari dalam garis lintasan kehidupan kita. Kita sedang berlari menuju kepada tujuan kehidupan kita. Dan tujuan hidup kita itu apa? Tujuan hidup kita sebagai orang beriman adalah untuk mencapai garis akhir, yakni kehidupan yang kekal dan hidup bersama dengan Tuhan. Dalam perlombaan iman ini, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita mencapai garis akhir, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Yang pertama, mari kita memperhatikan ayat 1 dan ayat 4. Di situ berbicara bahwa kita dalam perlombaan iman kita harus sungguh-sungguh melawan segala dosa yang datang dan ada dalam kehidupan kita. Dosa dalam keinginan mata, dosa dalam pikiran, dosa dalam perbuatan, dosa dalam hati, dosa dalam perkataan yang selalu datang dan mendakwa kita, dan kita harus berperang melawan itu. Ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi. Yang dimaksud di sini adalah bahwa pasal sebelumnya, yaitu pasal 11, telah disaksikan ada begitu banyak saksi-saksi iman, tokoh-tokoh iman yang berhasil mengalahkan dan melawan dosa, dan pada akhirnya mereka menjadi pemenang dalam perlombaan iman itu. Maka demikian halnya juga sebagaimana contoh-contoh dari saksi-saksi iman yang telah melawan dosa-dosa itu, maka kita pun saat ini dalam perlombaan, kita harus mengalahkan, mematikan semua dosa-dosa kita yang saat ini berperang melawan kita, dan kita harus bertekun di dalam Tuhan. Dan kita meyakini bahwa dosa-dosa itu sudah dikalahkan dan dihancurkan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Yang kedua, yang harus kita lakukan di dalam perlombaan iman kita ini, yaitu kita harus menghargai didikan Tuhan dalam kehidupan. Jikalau kita membaca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11, nyata bahwa didikan Tuhan itu penting bagi kita. Ketika kita berjalan menuju kepada kehidupan kekal dalam perlombaan kita, maka kita perlu menerima didikan Tuhan dalam kehidupan. Kadang-kadang didikan Tuhan itu tidak menyenangkan, tetapi didikan Tuhan itu bermaksud baik, supaya kita berada dalam rel perjalanan iman kita, menuju dalam perlombaan, yaitu kemenangan untuk mencapai kehidupan kekal. Didikan Tuhan itu berupa ganjaran kepada kita, supaya kita menanggalkan semua dosa-dosa kita. Kadang-kadang dosa itu mengakibatkan penghukuman bagi kita. Tapi penghukuman itu adalah ganjaran yang Tuhan mau berikan kepada kita, supaya kita menanggalkan dosa-dosa kita dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Yang ketiga, kita menjaga iman kita supaya tetap kuat. Di dalam perlombaan iman kita menuju kepada kekekalan, kita harus menjaga iman kita supaya iman kita tetap kuat. Dalam perlombaan iman menuju kepada kekekalan, kadang-kadang
kita digambarkan seperti kaki yang lemah lesuh, tangan yang sudah tidak kuat. Kita berjalan dengan begitu pincang menuju perlombaan itu. Di dalam perlombaan itu, tetapi kita harus tetap kuat. Seperti seorang pelari yang terus berkomitmen, meskipun kakinya menjadi capek penat, tetapi ia harus terus berlari menuju kepada garis akhir. Demikian jugalah dengan kita. Pada waktu kita dalam perlombaan iman kita menuju kepada garis akhir, ada banyak hal yang bisa membuat kita ini menjadi lemah dan lesu. Kita mengalami tantangan yang berat sehingga kita menjadi tawar hati dan kecewa, seolah-olah akan meninggalkan iman kita. Tapi kita harus berkomitmen untuk tetap kuat, karena Kristus telah terlebih dahulu mati bagi kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan Dia meneguhkan kita untuk terus berlari menuju kepada garis akhir hidup kita. Yang terakhir, jangan kita seperti Esau yang tergoda oleh nafsu yang rendah sehingga pada akhirnya tidak mendapat berkat yang disediakan. Dalam perlombaan iman kita menuju kepada garis akhir, marilah kita tidak tergoda seperti Esau yang memiliki nafsu yang rendah sehingga ia tergoda untuk menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan, dan pada akhirnya ia tidak mendapatkan berkat. Hal ini adalah gambaran dari iman kita. Kadang-kadang dalam perjalanan iman kita menuju kepada garis akhir, kadang-kadang kita tergoda oleh dunia ini sehingga kita meninggalkan iman kita dan kita menggantikan dengan kenikmatan dunia, tetapi pada akhirnya kita tidak mendapatkan berkat kehidupan kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka pada hari ini saya mau berdoa kepada kita supaya kita bersungguh-sungguh di dalam perlombaan iman ini. Kita tetap kuat di dalam iman kita. Kita meskipun capek, lelah, hampir-hampir tawar hati, tapi kita tidak boleh menjual kekristenan kita, menjual iman kita hanya karena sepiring makanan, hanya karena uang, hanya karena cinta, hanya karena keelokan dunia ini kita meninggalkan iman kita. Tidak, kita harus tetap berada di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berlomba dalam perlombaan iman. Berharaplah dan teruslah pandang pada garis akhir, dan berjalanlah menuju ke garis akhir itu dengan sukacita dan kekuatan iman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan untuk jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami saat ini sedang berlomba menuju kepada garis akhir dalam kehidupan kami. Banyak tantangan dan problem yang akan muncul dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami mau tetap untuk teguh berdiri, berpegang teguh dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami mau menjadikan Kristus menjadi teladan dalam kehidupan kami. Bahwa Kristus sudah menanggung segala sesuatu bagi kami. Dan Dia telah menjadi pemenang. Dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam takhta kekudusannya. Demikian halnya juga bagi kami. Kami harus terus berjalan, terus berlari menuju kepada garis akhir. Dan pada akhirnya kami pun menjadi pemenang dan hidup dalam kekekalan bersama dengan Kristus Yesus di surga. Berkati semua jemaat dalam segala tantangan kehidupan mereka. Teguhkan iman mereka di dalam perjalanan iman mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.